Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai religiusitas mahasiswa ekonomi dan kepedulian terhadap keadilan sosial yang beranggotakan Eti Maulidia dengan NIM B300230049, Azumana Azmanaila dengan NIM B300230072, Lina Riana Juliani dengan NIM B300230073, Tirana Berlian dengan NIM B300230075, dan Evi Navirentina dengan NIM B300230109. Selanjutnya, latar belakang religiusitas merupakan kondisi batin yang mendorong seseorang berperilaku sesuai ajaran agama, terbentuk melalui pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh agama dan religiusitas, agama berperan kuat dalam membentuk perilaku individu. Tingkat religiusitas yang tinggi berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan mental dan psikologis. Kepedulian sosial dianggap sebagai wujud nyata dari keimanan, tercermin dalam kesadaran untuk membantu sesama, mengurangi ketimpangan, dan memperjuangkan keadilan. Perspektif Islam tentang keadilan sosial menekankan prinsip tolong-menolong dan persaudaraan kemanusiaan, mengharuskan individu menjaga hak-hak orang lain secara ekonomi dan sosial. Keterkaitan religiusitas dan kepedulian sosial, keduanya saling melengkapi. Religiusitas sebagai dasar moral spiritual, kepedulian sosial sebagai implementasinya. Mahasiswa ekonomi dengan religiusitas yang tinggi diharapkan lebih peka terhadap isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan distribusi sumber daya yang tidak adil. Rumusan dan tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis seberapa tinggi tingkat religiusitas mahasiswa ekonomi dan kepedulian terhadap keadilan sosial. 2. Menganalisis apakah terdapat perbedaan religiusitas dan kepedulian terhadap keadilan sosial berdasarkan latar belakang responden. 3. Menganalisis apakah religiusitas mahasiswa ekonomi dan kepedulian berdampak terhadap keadilan sosial. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, menambah literatur sosial dan etika bisnis dengan menguji religiusitas pada mahasiswa ekonomi dan menyajikan bukti empiris hubungan antara nilai keagamaan dan perilaku prososial. 2. Manfaat praktis, hasil penelitian dapat membantu universitas merancang kurikulum ekonomi yang lebih inklusif, termasuk modul etika sosial dan keadilan, serta mendukung evaluasi program pengembangan karakter mahasiswa. Ketiga, manfaat sosial, meningkatkan kesadaran bahwa religiusitas dapat mendorong kepedulian terhadap keadilan sosial di kalangan generasi muda, khususnya di bidang ekonomi, serta mendorong mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengatasi kesenjangan dan diskriminasi. Tinjauan pustaka. A. Konsep religiusitas. Religiusitas berperan sebagai benteng moral yang mencegah pengaruh negatif. Menurut Larasati, religiusitas mencakup dimensi kepercayaan, praktik keagamaan, pengalaman, pengetahuan agama, dan pengalaman nilai yang bersama-sama membentuk integritas keagamaan dan tercermin dalam sikap sosial serta moral. B. Hubungan antara religiusitas dan keadilan sosial. Religiusitas dan keadilan sosial saling menguatkan di mana religiusitas menumbuhkan moral dan empati, sementara keadilan sosial mewujudkan nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Hubungan keduanya bersifat kausal dan fungsional. Religiusitas melahirkan kesadaran untuk memperjuangkan keadilan, dan keadilan sosial memperkuat relevansi nilai religius dalam kehidupan publik. C. Kerangka teori. Teori dimensi religius Glock and Stark menjelaskan bahwa religiusitas mencakup 5 dimensi kepercayaan, ibadah, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku yang pada mahasiswa ekonomi mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Teori keadilan sosial dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, berlandaskan Al-Quran, hadis, dan maqasid al-syariah yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi tercapainya kesejahteraan sosial. Teori modal sosial Solomon menjelaskan bahwa religiusitas dapat membentuk kepercayaan dan norma sosial yang memperkuat solidaritas serta kerja sama antar individu, menurut Silviana tahun 2021. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang A yaitu ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, komparatif, dan asosiatif melalui kuesioner. Pendekatan ini digunakan mengukur hubungan antara religiusitas sebagai variabel independen dan kepedulian terhadap keadilan sosial sebagai variabel dependen. Secara rinci, penelitian deskriptif menilai tingkat religiusitas mahasiswa, penelitian komparatif membandingkan perbedaan religiusitas dan keadilan sosial berdasarkan latar belakang responden, dan penelitian asosiatif menganalisis pengaruh religiusitas terhadap keadilan sosial. Kemudian yang B ada populasi dan sampel. Populasi mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel diambil menggunakan purposive sampling dengan kriteria seperti usia 17-25 tahun, semester 1 hingga 7 dengan jumlah sampel ideal kurang lebih 100 responden yang representatif. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian.
menggunakan dua instrumen penelitian, yaitu pertanyaan dan pernyataan religiusitas mahasiswa ekonomi serta pertanyaan dan pernyataan kepedulian terhadap keadilan sosial dengan skala Likert sebagai berikut, yaitu sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5, tidak pernah 1, baru 1 kali 2, jarang 3, sering 4, selalu 5. Dan selanjutnya, metode pengumpulan data. Perolehan data kuesioner penelitian ini dengan platform Google Form yang disebarkan melalui berbagai media sosial dan dijamin kerahasiaan etika penelitiannya. Perolehan data dikumpulkan secara langsung dari responden sebanyak 101 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mendistribusikan kuesioner tersebut. Metode ini efisiensi untuk sampel yang dilakukan secara daring atau online. Terus yang terakhir ada teknik analisis data. Penelitian ini menganalisis data kuesioner menggunakan Microsoft Excel untuk olah data kuantitatif dan analisis deskriptif guna menggambarkan tingkat religiusitas serta keadilan sosial mahasiswa. Perbedaan latar belakang responden dianalisis dengan menggunakan cross tabulation, sedangkan pengaruh religiusitas terhadap keadilan sosial diuji menggunakan regresi linear menggunakan SPSS 22 agar hasil analisis lebih efisien dan mudah dipahami. Hasil dan pembahasan ada 3 uji, yaitu yang pertama hasil uji analisis deskriptif. Dimensi kepercayaan memiliki kategori tinggi, di mana mahasiswa ekonomi memiliki keyakinan agama yang kuat dan menjadikan nilai agama sebagai dasar kehidupan. Kemudian dimensi praktik keagamaan memiliki kategori sedang, di mana mahasiswa menjalankan ritual agama tetapi tidak seintens keyakinannya dan ada praktik yang belum konsisten. Kemudian dimensi pengetahuan agama memiliki kategori tinggi, di mana mahasiswa cukup aktif memperluas pemahaman agama melalui kajian atau literatur. Kemudian dimensi pengalaman memiliki kategori sedang, di mana pengalaman spiritual ada tapi tidak dominan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dimensi pengamalan nilai memiliki kategori tinggi, di mana mahasiswa menerapkan nilai-nilai agama dalam bersikap adil, peduli, dan menolong sesama. Artinya, religiusitas mahasiswa ekonomi tergolong tinggi, menunjukkan keyakinan agama yang kuat serta konsistensi dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai keagamaan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada hasil uji analisis cross-tab, di mana ada 5 latar belakang, yaitu jenis kelamin, usia, semester, program studi, dan pendidikan. Di sini terdapat tabel hasil uji cross-tab jenis kelamin dari religiusitas dan kepedulian terhadap keadilan sosial. Berdasarkan hasil cross-tab, responden perempuan menunjukkan tingkat religiusitas dalam kategori sedang dan laki-laki juga dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil tabel jenis kelamin, yaitu responden perempuan menunjukkan tingkat religiusitas terbanyak pada kategori sedang dan laki-laki juga dalam kategori sedang. Hal itu menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki religiusitas pada tingkat sedang. Dan pada kepedulian terhadap keadilan sosial, di mana perempuan paling banyak pada kategori sedang dan laki-laki juga pada kategori sedang. Dengan demikian, tingkat religiusitas maupun kepedulian terhadap keadilan sosial pada kedua jenis kelamin tersebut cenderung pada kategori sedang, sehingga tidak ada perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya adalah hasil uji regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana pada tabel koefisien, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 10,314 plus 0,761 plus E. Model persamaan regresi tersebut bermakna 1 konstanta sama dengan 10,314, yang artinya apabila nilai religiusitas dianggap konstan atau tidak berubah, maka nilai kepedulian terhadap keadilan sosial berada pada angka sebesar 10,314. Yang kedua yaitu koefisien regresi atau beta atau X sama dengan 0,761 yang bernilai positif, artinya setiap peningkatan satu satuan religiusitas akan meningkatkan kepedulian terhadap keadilan sosial sebesar 0,761. Koefisien ini bernilai positif sehingga menunjukkan hubungan yang searah. Yang ketiga yaitu nilai signifikansi, yaitu 0,00 yang artinya signifikan terhadap 5%, artinya bahwa religiusitas berdampak signifikan terhadap kepedulian terhadap keadilan. Yang keempat yaitu nilai T hitung sebesar 10,599 lebih besar dari T tabel, artinya bahwa variabel religiusitas memberikan dampak yang nyata atau signifikan terhadap keadilan sosial. Dengan demikian, religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepedulian pada keadilan sosial. Artinya, semakin tinggi religiusitas mahasiswa, semakin tinggi kepedulian mereka terhadap keadilan sosial. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi memiliki tingkat religiusitas dan kepedulian sosial yang tinggi. Berdasarkan analisis cross-tab, mengungkapkan tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan latar belakang responden, baik dari jenis kelamin, usia, semester, program studi, maupun pendidikan keagamaan. Karena seluruh kelompok memiliki distribusi kategori yang relatif sama dan mayoritas berada pada kategori sedang.
Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepedulian pada keadilan sosial. Dengan demikian, semakin tinggi religiusitas mahasiswa, semakin tinggi kepedulian mereka terhadap isu-isu keadilan sosial, menegaskan pentingnya internalisasi nilai agama sebagai dasar perilaku sosial. Selanjutnya ada saran. Penelitian ini menyarankan mahasiswa agar meningkatkan religiusitas sekaligus menerapkan nilai agama dalam kehidupan sosial. Perguruan tinggi tidak perlu mengintegrasi nilai religiusitas dan keadilan sosial dalam kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan. Penelitian selanjutnya dianjurkan memperluas cakupan dan menambah variabel. Temuan ini juga dapat dimanfaatkan lembaga sosial untuk mendorong kolaborasi dengan kampus agar mahasiswa lebih aktif dalam kegiatan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.